Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi wa habibi rasulillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Lillahi ta'ala. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kitab As-Sirat Al-Mustaqim karya Imam Al-Harari rahmatullahi alaih. Kita sampai kepada perkataan seorang ahli hadis, pakar bahasa dan ahli fikih yang bermadzhab Hanafi, yaitu Al-Imam Murtadha Az-Zabidi. Karena kemarin kita sudah baca ya, di sini kita baca ulang. Namun seperti biasa, mari kita hadirkan niat dalam hati kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengan mendengarkan kajian ilmu agama. Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah mengatakan, qala al-muhadditsul lughawi al-faqihul Hanafi Murtadha Az-Zabidi fi syarhihil musamma Ithaf as-Sadatil Muttaqin. Jadi al-muhaddits, seorang pakar hadis, al-lughawi, pakar bahasa, al-faqih, yang ahli fiqih, al-Hanafi, pengikut mazhab Imam Abu Hanifah, yang bernama Murtadha Az-Zabidi, fi syarhihi, dalam syarah beliau, al-musamma, yang berjudul Ithaf Sadatil Muttaqin, ini judul kitabnya. Beliau mengatakan, naqlan an kitab Tadhkiratis Syarqiyah, dan beliau ini mengutip dari kitab At-Tadhkirah Asy-Syarqiyah li Abi Nasr Al-Qushairi manassuh, dan beliau ini mengutip ya dari kitab tersebut yang dikarang oleh Abu Nasr Al-Qushairi. Ya. Beliau mengatakan, wa amma qaulullahi azza wa jal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah innama yuridu bihi waqta qiyamis sa'ah fa innal musyrikina sa'alu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ati ayyana mursaha wa mata wuqu'uha fal mutasyabihu isyaratun ila ilmil ghaib falaysa ya'lamu awaqibal umuri illa Allah azza wa jal wa lihadza qala hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluh ay hal yanzuruna illa qiyamas sa'ati wa kaifa yasuhu liqa'ilin ay yaqul fi kitabillahi ta'ala ma la sabila li makhluqin ila ma'rifatih wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Alaysa hadha min a'zamil qadhi fi an-nubuwat wa anna an-nabiyya ma 'arafa ta'wila ma warada fi sifatillahi ta'ala wa da'a al-khalqa ila ilmi ma la yu'lam. Alaysa Allahu yaqul bilisanin arabiyyin mubin fa idzan ala za'mihim yajibu an yaqulu kadzaba haitsu qala bilisanin arabiyyin mubin idz lam yakun ma'luman 'indahum wa illa fa inna hadzal bayan wa idza kana bi lughatil arabi fa kaifa yad'i annahu mimma la ta'lamuhu al-arab lamma kana dzalika syai'un arabiyya fama qaulun fi maqalin ma'aluhu ila takdzibir rabbi subhanah. Jadi ini melanjutkan kajian sebelumnya yang mana telah kita sebutkan perbedaan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu ada yang ayat muhkamat dan ada yang ayat mutasyabihat. Kemarin kita sudah menyebutkan perbedaan antara keduanya, bahwa ayat-ayat mutasyabihat, jadi ayat-ayat mutasyabihat itu adalah ayat yang belum jelas maknanya, memiliki banyak kemungkinan makna sehingga perlu perenungan untuk memaknainya dengan pemaknaan yang sesuai, dengan pemaknaan yang tepat. Itu pengertian dari ayat mutasyabihat. Kemudian maksud dari ayat muhkamat adalah ayat yang tidak memiliki makna kecuali hanya satu makna, tidak mengandung kemungkinan makna lain dalam penggunaan kata secara bahasa kecuali hanya satu makna, atau dengan definisi lain yaitu ayat yang diketahui maksudnya dengan jelas. Ini perbedaan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. Dasarnya adalah ayat Al-Quran ya, di surat Ali Imran ayat 7. Walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat
hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullun min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Jadi ini adalah dalil yang menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu terbagi menjadi ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Nah, kemudian kemarin disebutkan bahwasanya untuk memahami ayat mutasyabihat yang punya banyak kemungkinan makna secara bahasa, maka dikembalikan kepada ayat muhkamat. Jadi ayat mutasyabihat itu juga diketahui maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh orang-orang yang ilmunya mendalam. Ar-rasikhuna fil ilmi sebagaimana disebutkan dalam ayat. Dan dalam potongan ayat tersebut terdapat dua bacaan, qiraatul waqfi wa qiraatul wasli. Jadi dibaca nyambung dan juga dibaca berhenti pada kata wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Nah, ini yang akan kita bahas sekarang ini. Nah, ini kalau misalnya dibaca waqaf maka punya makna. Apabila dibaca wasl maka punya makna. Nah, di sini Asy-Syaikh Abdullah rahimahullah, beliau mengutip perkataan dari para pendahulu beliau, para ulama terdahulu, yang ingin menegaskan kepada kita bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat dengan pengertian ayat ini ya, ini adalah juga diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya. Apabila dibaca wasol. Namun apabila dibaca waqaf, maka maksudnya adalah perkara atau sesuatu yang itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti jatuhnya hari kiamat secara pasti. Maka itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tidak ada yang tahu, kemudian nabi juga tidak ada yang tahu. Para nabi juga tidak ada yang tahu. Nah itu. Makanya di sini perkataan beliau wa amma qaulullahi azza wajal, di perkataan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, ya. Jadi kalau berhenti di illallah, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali hanya Allah, maka di sini maksudnya adalah waktu jatuhnya hari kiamat secara pasti. Makanya beliau di sini mengatakan innama yuridu bihi waqta qiyamis saah. Innama yuridu bihi waqta qiyamis saah. Jadi yang dikehendaki pada ayat ini apabila dibaca waqaf adalah waktu tibanya hari kiamat. Itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal musyrikina sa'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis sa'ah. Jadi orang-orang musyrik itu mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Ayyana mursaha, kapan jatuhnya hari kiamat. Wa mata wuqu'uha, jadi kapan jatuhnya, kapan tibanya hari kiamat. Fal mutasyabihu ila isyaratun ila ilmil ghaib. Jadi di sini maksud daripada al mutasyabih apabila dibaca waqaf berhenti itu adalah isyarat kepada pengetahuan tentang hal-hal yang ghaib, tentang ilmu perkara-perkara ghaib. Fali saya alamu awaqibal umuri illallahu azza wajal. Jadi permasalahan ini, mengetahui akhir dari segala perkara ini, tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Walihada qol, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain terdapat ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluh. Jadi hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluh. Ya. Jadi tidak ada yang mengetahui tentang jatuhnya hari kiamat secara pasti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dijelaskan di sini ai hal yanzuruna illa qiyamas saah, yaitu mereka tidak menunggu kecuali datangnya hari kiamat dan tidak ada yang tahu kapan tibanya hari kiamat itu. Wa kaifa yasuhu liqailin ay yaqul fi kitabillahi ta'ala ma la sabila li makhluqin ila ma'rifatih wa la ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kita sudah menjelaskan bahwasanya kita sekarang ke pembahasan, pindah ke pembahasan ya.
Jadi kita sudah menjelaskan bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu maknanya jelas. Tidak ada makna kecuali hanya satu kemungkinan makna saja. Atau ayat yang maknanya sudah jelas. Mutasyabihat kebalikannya. Secara bahasa ini mengandung beberapa kemungkinan makna. Sehingga perlu ada upaya untuk mengetahui maknanya. Dan ini tentunya biar mendapatkan pemaknaan yang pas, yang tepat, dikembalikan kepada ayat muhkamat. Dan ini siapa yang tahu? Nah ini yang tahu adalah Allah Subhanahu wa taala dan beberapa hamba Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mendalam ilmunya. Makanya di sini dibaca wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Jadi yang mengetahui takwil, pemaknaan dari ayat-ayat mutasyabihat ini adalah Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mendarah daging ilmunya, mendalam ilmunya. Mereka juga mengetahui itu. Nah, kalau dibaca waqaf bagaimana Ustaz? Berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Sudah kita jelaskan tadi bahwasanya maksudnya adalah tentang perkara-perkara gaib yang itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti jatuhnya hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dibaca waqaf. Nah, oleh karenanya ketika memaknai ayat-ayat yang mutasyabihat, itu yang benar adalah yang tahu maknanya adalah Allah dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya. Tidak benar kalau dikatakan ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Lah terus kalau nggak ada yang tahu buat apa ayat-ayat ini diturunkan? Makanya di sini diprotes. Ini adalah argumen kepada orang-orang yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat ini tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah. Makanya di sini dikatakan wa kaifa yasughu liqa'ilin ayyaqul fi kitabillahi ta'ala ma la sabila li makhluqin ila ma'rifatih. Ya. Jadi di sini dikatakan maka bagaimana boleh seseorang itu mengatakan bahwa di dalam kitab Allah ma la sabila li makhluqin ila ma'rifatih. Jadi terdapat sesuatu dalam kitab Allah yang tidak ada jalan bagi seorang makhluk pun untuk mengetahuinya. Jadi sesuatu yang nggak bisa dipahami. Nah ini nggak mungkin seperti itu lah, karena Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya, untuk dipahami oleh umatnya. Bagaimana bisa dikatakan seperti itu? Ada ayat Al-Quran yang tidak ada cara untuk mengetahuinya, tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak benar seperti itu. Artinya apa? Diketahui maknanya oleh hamba Allah, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi bagaimana bisa dikatakan bahwasanya dalam Al-Qur'an terdapat ayat yang tidak tahu takwilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Alaysa hadza min a'zamil qadhi fi nubuwat? Ya. Bukankah ini termasuk penistaan, celaan ya yang sangat besar terhadap misi-misi kenabian? Lah Rasul kalau seandainya dikatakan seperti itu tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus untuk apa Rasul diutus ke dunia ini? Kalau tidak menjelaskan makna dari ayat itu. Nah, ini adalah konsekuensi yang berlaku bagi orang-orang, bagi kaum musyabbihah, bagi orang-orang Wahabiyah yang mengatakan bahwasanya tidak boleh mentakwil, tidak ada yang tahu takwil kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti Nabi ketika menjelaskan ini kalau yang tahu hanya Allah, lah terus Nabi ngapain ke dunia? Ngapain diutus oleh Allah? Kemudian kenapa diturunkan Al-Qur'an kepadanya? Apakah itu tidak dijelaskan oleh beliau? Makanya orang yang mengatakan bahwasanya ayat-ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini telah melakukan penistaan terhadap misi-misi kenabian. Jadi seakan-akan mereka mengatakan Nabi itu tidak ada gunanya diturunkan ke dunia, membawa sesuatu yang ia tidak paham, umatnya juga tidak dipahamkan kepadanya. Seperti itu. Wada'al khalqa ila ilmi ma la yu'lam. Nah, jadi ini merupakan, jadi kalau seperti yang mereka katakan bahwasanya tidak ada yang tahu makna dari takwil ayat ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Itu merupakan penistaan terhadap misi-misi kenabian. Dan bagaimana bisa dikatakan bahwasanya Nabi itu mengajak sesuatu yang beliau sendiri tidak paham? Bagaimana bisa? Ini merupakan penistaan dan celaan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.
Nah, ditambah lagi dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaysa Allahu yaqul bilisanin arabiyyin mubin." Bukankah dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Kalau jelas berarti ya dipahami, dimengerti, tahu takwilnya. Nabi mengetahui maksudnya, para ulama tahu makna dan pengertian dari ayat-ayat tersebut. Fa'idzan 'ala za'mihim yajibu ayyaqulu kadzaba. Berarti kalau memang benar apa mereka katakan, berarti mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Fa'idzan 'ala za'mihim, berarti kalau menurut pendapat mereka ini, ya, yajibu ayyaqulu kadzaba. Jadi mereka mesti mengatakan bahwa Allah telah berdusta. Haitsu qala bilisanin arabiyyin mubin, karena Allah mengatakan bilisanin arabiyyin mubin. Idz lam yakun ma'luman indahum. Lah kalau itu nggak diketahui oleh orang-orang, Nabi tidak paham umpamanya, karena kata mereka kan yang tahu hanya Allah. Berarti Nabi tidak tahu. Orang-orang para ulama tidak tahu. Lah kalau yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, berarti bohong ini. Wong di Al-Qur'an disebutkan dengan bahasa Arab yang jelas. Mana kejelasannya kalau nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Wa illa fa inna hadzal bayan. Jadi padahal ternyata hal itu diketahui. Nah, kalau tidak demikian, terus di mana ini kejelasannya di mana? Nah, makanya ini adalah bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya takwil ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Tidak benar. Yang benar adalah bahwa takwil dari ayat-ayat mutasyabihat ini diketahui oleh Allah, jelas itu, dan juga Allah memberikan pengetahuan mengenai makna ayat tersebut kepada orang-orang yang mendalam ilmunya. Kalau tidak demikian berarti ya bertentangan dengan ayat Al-Qur'an yang lain. Karena di ayat yang lain disebutkan Al-Qur'an itu diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Itu. Wa idza kana bil lughatil arabi fa kaifa yadda'i annahu mimma la ta'lamuhu al-arab. Nah, jadi kalau jika memang Al-Qur'an itu berbahasa Arab, lalu bagaimana diketahui, lalu bagaimana terdapat sesuatu dalam Al-Quran tersebut yang tidak diketahui oleh orang Arab? Artinya tidak mungkin terjadi ini. Artinya apa? Makna dari ayat Al-Quran ini diketahui oleh orang Arab. Lamma kana dzalika syu'arabiyyan. Jadi padahal ya kita tersebut adalah berbahasa Arab. Fama qaulun fi maqalin ma'aluhu ila taqdzibir rabbi subhanahu. Jadi ujung atau konsekuensi dari orang yang mengatakan bahwasanya tidak ada yang tahu makna dari ayat mutasyabihat, takwil dari ayat mutasyabihat, konsekuensinya adalah mereka ini mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Karena di ayat yang lain disebutkan bahwa Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang jelas. Lah kalau enggak jelas, kalau hanya Allah yang tahu, berarti bertentangan dengan ayat itu, berarti mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan. Summa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u an-nas ila ibadatillahi ta'ala. Falau kana fi kalamihi wa fi ma yulqihi ila ummatihi syai'un la ya'lamu ta'wilahu illa Allah ta'ala, lakana lil qaumi ay yaqulu bayyin lana awalan man tad'una ilaihi wa man alladhi taqul. Fa innal imana bima la yu'lam asluhu ghairu muta'attin. Wa nisbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila annahu da'a ila rabbin mausufin bisifatin la tu'qal amrun azim la yatakhayyaluhu muslim. Fa innal jahla bisifat yuaddi ilal jahli bil mausuf. Jadi ini kita tahu ya bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'un nas ila ibadatillahi ta'ala. Kita tahu Rasul itu mengajak umat manusia untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Falau kana fi kalamihi wa fi ma yulqihi ila ummati syai'un la ya'lamu ta'wilahu illallah. Jadi kalau seandainya, kalau sekiranya dalam perkataan beliau Rasulullah atau dalam materi yang beliau sampaikan kepada umatnya ada sesuatu yang itu tidak diketahui takwilnya, tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah, ya. Lakana lil qaumi ay yaqulu bayyin lana awalan man tad'una ilaihi. Tentunya orang-orang itu, ya, orang-orang umat yang ada pada masa beliau itu, yang beliau mengajak kepada mereka, ya, pasti akan mengatakan, jelaskan dulu, bayyin lana awalan man tad'una ilaihi.
Jelaskan dulu kepada kami siapa yang engkau ajak kami untuk beriman kepadanya, untuk menyembah kepadanya. Wa mal ladzi taqul, dan apa yang kamu katakan? Kamu ngomong apa? Jelaskan. Pasti umat akan mengatakan seperti itu kalau tidak ada yang paham kecuali hanya Allah. Tidak tahu ta'wilnya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa innal imana bima la yu'lam asluhu ghairu muta'attin. Fa innal iman bima la yu'lam asluhu ghairu muta'attin. Kenapa? Ini maksudnya apa ini? Meyakini sesuatu yang tidak mungkin bisa diketahui apapun tentangnya, ini sesuatu yang tidak mungkin. Bagaimana seseorang meyakini sesuatu yang tidak ada jalan untuk mengetahui sesuatu tentangnya? Ini tidak mungkin. Bagaimana beriman kalau tidak tahu? Itu. Kemudian dikatakan di sini, wa nisbatun nabi sallallahu alaihi wasallam ila annahu da'a ila rabbin mausufin bisifatin la tu'qalu amrun azim. Jadi penisbatan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap hal semacam ini jadi Rasul tadi katanya mengajak sesuatu yang beliau sendiri tidak paham, mengajak sesuatu yang mengajak umatnya untuk meyakini sesuatu yang umatnya itu tidak paham juga, ya, maka ini adalah sesuatu yang sangat parah, sesuatu yang sangat besar sekali, bukan sesuatu yang remeh, tetapi sesuatu yang sangat parah sekali, fatal, ya. Amrun azimun la yatakhayyaluhu muslim. Jadi ini sangat fatal sekali kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, dan hal ini tidaklah dibayangkan oleh seorang muslim, tidak terlintas pada seorang muslim. Fa innal jahla bisifati yu'addi ilal jahli bil mausuf. Kenapa demikian? Karena ketidaktahuan terhadap sifat-sifat sesuatu ini mengakibatkan ketidaktahuan juga kepada sesuatu tersebut yang disifati dengan sifat-sifat tersebut. Kita misalnya disuruh menemui seseorang namanya Zaid. Zaid itu gimana? Nggak tahu, pokoknya namanya Zaid. Lah Pak, bingung itu. Harus tahu dulu sifatnya seperti apa. Laki-laki, ganteng, dan seterusnya, disebutkan sifat-sifatnya. Nah, baru kemudian akan bisa mengidentifikasi, oh ini loh si Zaid, sesuai dengan sifat-sifatnya. Kalau sifatnya tidak tahu, nebak-nebak dia, nggak tahu orangnya. Tapi kalau dikasih tahu gambaran sifatnya, kulitnya seperti ini, rambutnya seperti ini, kemudian matanya seperti ini, hidungnya seperti ini, dia akan tahu berdasarkan sifat tersebut. Itu maksud dari perkataan ulama, fa innal jahla bis sifat yu'addi ilal jahli bil mausuf. Wal gharad an yastabina man ma'ahu muskatun minal aqli anna qawla man yaqul istiwa'uhu sifatun dzatiyatun la yuqal ma'naha wal yadu sifatun dzatiyatun la yuqal ma'naha wal qadam sifatun dzatiyatun la yuqal ma'naha tamwihun dimnahu takyifun wa tashbih wa du'a'un ilal jahl wa qad wadahal haqqu lidhi ainain. Jadi gini, kenapa mereka kok seperti itu? Orang-orang Wahabi, orang-orang musyabbihah itu, mereka kenapa kok ngotot mengatakan bahwasanya ayat mutasyabihat itu tidak ada yang tahu maknanya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Nah, ini akan kita jelaskan. Kita sudah menjelaskan bahwasanya apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Jadi tujuan dari dijelaskannya yang kita baca ini tadi adalah wal gharad, tujuannya kenapa kita menjelaskan, kenapa beliau ini menjelaskan pembahasan ini, an yastabina man ma'ahu muskatun minal aqli. Jadi maksud dari semua ini adalah agar menjadi jelas bagi orang yang masih memiliki akal, maksudnya orang yang mau berpikir, anna qaula man yaqul, ya, bahwa perkataan orang yang mengatakan istiwa'uhu sifatun dzatiyatun la yuqalu ma'naha. Ini keyakinannya orang Wahabi, orang musyabihah seperti ini. Mereka mengatakan Allah itu istiwa, ya sudah, istiwanya nggak bisa dipikir, nggak ada takwilannya, hanya Allah yang tahu maknanya. Mereka bilang seperti itu. Perkataan seperti ini, ya, atau perkataan misalnya Allah punya sifat yad, tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Allah punya sifat qadam, tapi maknanya hanya Allah yang tahu. Jadi ini adalah tamwih, pengelabuan, ya, merupakan pengelabuan, tamwih.
Jadi hanya mengelabui saja. Intinya mereka ingin menyebarkan akidah mereka, tajsim, keyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya. Tamwih, ya, yang terkandung di dalamnya adalah takyif, yaitu menyifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat makhluk. Wa tashbih, dan juga keyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya. Wa du'aun ilal jahli, dan mengajak kepada kebodohan. Jadi orang disuruh nggak usah mikir. Yang penting pokoknya maknanya, yang penting Allah punya sifat ini, pokoknya seperti itu Al-Qur'an. Nah, ini kan bagaimana mengajak orang untuk tidak menggunakan akalnya. Seperti itu. Wa qad wadahal haqqu lidzi ainain, dan telah jelas kebenaran bagi orang yang memiliki akal yang sehat. Jadi ini adalah beberapa kutipan perkataan para ulama yang menegaskan atau menguatkan keyakinan kita kelompok Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya ayat mutasyabihat ini punya makna. Tetapi untuk mengetahui maknanya harus dikembalikan kepada ayat yang muhkamat. Dan maknanya ini tidak diketahui oleh Allah dan juga orang-orang yang mendalam ilmunya, yaitu ar-rasikhuna fil ilmi. Nah, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan kita semuanya istiqomah, bisa mengkaji ilmu agama sebagaimana mestinya, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.